Tahukah Anda, ini adalah bumi yang kita tempati. Ada apa saja di dalamnya? Ternyata banyak kandungan berharga di bumi. Apa saja manfaatnya untuk kita? Seorang astronot sedang melakukan penelitian tentang itu. Cek cek. Assalamualaikum, halo scientist. Selamat datang di channel Fun Science. Mari kita menuju ke bumi untuk menyelidiki kandungan berharga di bumi yang bisa kita manfaatkan. Sampai ketemu di bumi. Dadah. Kandungan berharga di bumi menurut klasifikasi materi terdiri dari unsur, senyawa, dan campuran. Yang pertama unsur. Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan melalui reaksi kimia biasa. Contoh misalnya pertama yaitu emas. Di sini, manfaat emas yang bisa kita ketahui yaitu untuk perhiasan, investasi, penambal gigi, dan konduktor ponsel pintar, dan masih banyak manfaat emas yang lainnya. Nah, bisa kita perhatikan, di Indonesia banyak sekali kandungan emas, contohnya di PT Freeport di Papua. Nah, coba kita perhatikan, di sana banyak tambang emas yang bisa kita manfaatkan. Nah, ini penampakan di daerah Papua. Nah, tambang emas Freeport di Papua adalah yang terbesar di dunia. Diperkirakan cadangan emas di sana 106,2 juta ons. Angka tersebut lebih dari 2 kali lipat dari emas di Siberia, Rusia. Logam mulia ini banyak diburu karena sangat mewah dan mahal pastinya. Merinding setiap lagu itu dinyanyikan, apalagi setiap atlet Indonesia berhasil juara di lomba internasional. Manfaat unsur emas dan perak dimanfaatkan untuk bahan pembuatan medali. Unsur selanjutnya yaitu uranium. Banyak dimanfaatkan sumber energi tenaga nuklir dan bahan bom nuklir. Ada peristiwa bersejarah untuk kemerdekaan Indonesia terkait bom atom ini. Jepang dibom sekutu pada Perang Dunia Kedua bulan Agustus 1945, tepatnya di kota Hiroshima dan Nagasaki, menyebabkan banyak jiwa tewas dan bangunan luluh lantah. Efek radiasinya sangat besar ke generasi selanjutnya dengan penyakit seperti kanker dan leukemia. Sangat mengerikan sekali. Dalam tubuh, tembaga merupakan mineral yang penting untuk menjaga kesehatan tubuh manusia. Meski tidak dibutuhkan dalam jumlah banyak, namun keberadaannya berperan penting untuk menjaga tubuh agar terhindar dari penyakit. Unsur tembaga di alam juga banyak sekali, misalnya untuk menghantar listrik. Nah, di masa pandemi COVID-19 seperti ini, tembaga dimanfaatkan untuk alat kesehatan. Mengapa masa hidup bakteri dan virus di tembaga lebih pendek? Karena tembaga memiliki sifat antimikroba yang permanen. Virus dan bakteri tidak mampu bertahan lebih lama. Material tembaga terbukti ampuh membunuh kuman dan bakteri. Selanjutnya kita membahas senyawa, yaitu materi yang tersusun atas dua unsur atau lebih yang berbeda dan perbandingannya tetap. Nah, contoh senyawa yaitu air sebagai sumber energi dan komponen utama tubuh. Air sangat penting bagi manusia untuk bersuci, minum, dan mandi. Ada sumber air ajaib yang tidak akan habis yaitu air Zam-Zam yang terletak di Mekah, Arab Saudi. Zam-Zam ini dianggap air suci umat Islam. Sumber Zam-Zam menghasilkan air 40.000 liter per jam. Sumber Zam-Zam istimewa karena tidak pernah kering walaupun sudah digunakan jutaan jamaah haji seluruh dunia dari zaman dulu sampai sekarang. Ini adalah kekuasaan Allah. Karena di tengah padang pasir yang luas dan panas, sumur ini tidak pernah habis. Nabi Muhammad bersabda, sebaik-baiknya air di bumi adalah Zam-Zam karena terdapat makanan menyairkan dan penawar penyakit. Hasil penelitian, elemen alamiah air Zam-Zam jauh lebih tinggi dari air biasa. Masya Allah.
Contoh senyawa selanjutnya yaitu garam. Nah, air laut selain garam masih banyak senyawa lainnya yang terkandung dalam air laut. Garam dimanfaatkan untuk kesehatan kulit dan tubuh, serta mengobati luka. Bagaimana proses kerja untuk menghasilkan garam industri? Yang pertama, menguapkan air laut dengan panas matahari di dalam peta ulir. Yang kedua, simpan air tadi ke dalam bangker air tua. Yang ketiga, masukkan ke dalam meja produksi atau meja kristalisasi. Yang keempat, biarkan menguap hingga kepekatannya dan mengkristal. Yang kelima, garam industri siap dipanen. Nah, ayo berpikir jernih. Dengan mencampur es batu, air, dan sirup bisa sesegar ini. Boleh dicoba. Anda jadi haus dan ingin meminumnya kan? Setelah unsur dan senyawa, kita masuk ke campuran. Campuran terdiri dari campuran homogen, yaitu larutan, bening, tembus cahaya, tidak ada endapan, dan zat tercampur sempurna. Contohnya yaitu sirup sebagai minuman yang menyegarkan. Contoh lainnya yaitu udara bersih, larutan asam, dan larutan basa. Selanjutnya campuran heterogen. Dengan sifat keruh, tidak tembus cahaya, terdapat endapan, dan tercampur tidak merata. Campuran heterogen dibagi menjadi suspensi dengan sifat terlihat keruh, jika dibiarkan akan mengendap. Contoh suspensi yaitu kopi. Nah, kopi ini mengandung banyak mineral dan vitamin, membakar lemak di tubuh, meningkatkan stamina, dan meningkatkan fungsi otak, dan menambah energi. Masih banyak manfaat kopi yang lain. Tapi ingat, jangan berlebihan ya meminumnya, karena yang berlebihan pasti tidak baik. Contoh suspensi lain yaitu campuran air dan pasir dan semprotan aerosol. Pada campuran heterogen, selain suspensi juga ada koloid yang sifatnya tidak bisa tercampur rata dan jika dibiarkan tidak mengendap. Contoh koloid yaitu mentega. Mentega merupakan salah satu sumber vitamin A yang berfungsi untuk menjaga kesehatan dan melindungi mata. Vitamin B dan D. Vitamin D membantu penyerapan kalsium sehingga dapat meningkatkan kekuatan tulang dan mencegah terjadinya osteoporosis. Sedangkan vitamin K berperan dalam proses pembekuan darah. Jika sudah melihat ini, pasti ngiler dan ingin menyantapnya kan? Contoh koloid lainnya yaitu susu, kertas, debu, keju, dan jelly. Dari video ini, kita harus memanfaatkan kandungan materi di bumi dengan bijaksana ya. Semangat belajar dan jangan lupa subscribe.